Assalamualaikum. Oi dulur-dulur dan teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan selalu urusannya. Oke lur, dimana di segmen video ini saya mau melanjutkan sebuah cerita horor yang berjudul Penghuni Kamar Nomor 7. Saya mau melanjutkan cerita ini. Gue saranin ya teman-teman, dulur-dulur yang belum lihat video di part 1, gue saranin nonton dulu part 1 biar kalian nyambung di part kedua ini. Oke. Sebelum lanjut ke videonya, yang baru mampir ke channel ini, yang belum subscribe, ayo dulur-dulur dan kawan-kawan, teman-teman, subscribe sekarang agar kalian tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Udah siap? Oke lalu. Setelah berpamitan, Mira dan Santi arahkan kaki dan koper Mira dan Santi keluar rumah. Dari rumahnya tante si Santi. Ya, meskipun dengan perasaan yang cukup sedih sih. Ini juga dikarenakan si Mira dan si Santi teringat dengan treatment tantenya si Santi kepada si Mira dan si Santi yang begitu baiknya, luar biasa. Kalaupun Mira sukses nanti, mungkin Mira tidak akan melupakan jasa tantenya si Santi kepada si Mira. Tepat pukul 3 sore, mereka berdua meluncur tuh ke tempat kosan barunya dengan menggunakan taksi. Mereka jalan terus. Singkat cerita, mereka tiba di Jalan Raya X dan mereka pun turun tuh di situ. Masalahnya, jalan yang menuju ke kosan mereka itu tidak bisa dilalui kendaraan roda berempat. Mereka berdua pun akhirnya menyusuri jalan gang itu menuju ke arah kosan. Mereka jalan tuh. Ya, jaraknya tak begitu jauh sih. Palingan sekitar 80 meteran saja. Ini untuk sekedar informasi saja. Bangunan mereka atau bangunan kosan mereka yang mereka akan huni memang terlihat sudah lama atau bisa dibilang sudah tua. Namun di sisi lain, mereka memilih tempat kosan ini dikarenakan cocok untuk mereka. Selain harganya murah, suasananya juga yang hening, serta kebersihannya pun terjaga di situ. Tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ucap si Santi sambil mengetuk-ketuk pagar pintu dengan gembok yang menggantung di pagarnya. Waalaikumsalam, jawablah seorang ibu-ibu yang baru saja keluar dari bangunan kosan itu. Dan dia di situ berjalan sedikit berhuyung-huyung sambil menghampiri mereka. Iya Neng, ada yang bisa ibu bantu? Tanya si ibu kosan itu. Kami mau ngekos di sini bu. Kemarin sudah bilang sama Bu Linda, kata si Mira. Ini teh Neng Santi sama Neng Mira ya, kata ibu-ibu itu sambil membuka kunci gerbong. Iya bu, kok ibu tahu nama kami? Kata si Mira. Mari masuk, Bu Linda kemarin sudah bilang sama Bibi. Perkenalkan, nama Bibi Asih. Bibi yang setiap hari bersih-bersih di sini nak, ucap si ibu-ibu itu. Di situ mereka berdua pun mengangguk sambil melemparkan senyumannya. Bi Asih kemudian membawa mereka
ke ruang bangunan kos. Ia kemudian mempersilahkan mereka berdua untuk duduk di kursi tamu. Biasi kemudian meminta izin untuk pergi ke dapur dulu. Tunggu ya Neng, Bibi ke dapur dulu. Silahkan duduk dulu, kata si Bibi itu. Baik Bi, jawab si Mira. Seketika Bibi itu pun langsung berbalik arah ke dapur. Mira pun di situ membuka obrolan kepada si Santi tentang antusiasmenya bisa ngekos di tempat ini. Enak ya Ti, rumahnya nyaman, sepi dan gak berisik juga, kata si Mira. Iya Mir, sejuk hawanya di sini, nggak beda jauh sama di Bogor, kata si Santi sambil tertawa di situ. Tak begitu lama Biasi kemudian kembali dengan membawa 2 gelas teh tawar di kedua tangannya. Ini Neng, diminum dulu. Terima kasih ya tuh Bi, nggak usah repot-repot padahal, jawab si Santi. Ah enggak kok, cuma air aja Neng. Neng Santi sama Neng Mira asalnya dari mana kalau Bibi boleh tahu? Dari Bogor Bi. Kalau Bibi dari mana? Tanya si Mira lah tuh. Bibi mah dari Cianjur atau Neng. Cuma suami Bibi dari sini. Nah, kalau Bu Linda sama juga Neng, dari Cianjur juga. Beliau tinggal di sana. Oh iya, ini kunci kamarnya Neng. Kamarnya di lantai 2 ya Neng, kata si Bibi itu sambil menyodorkan kunci kamar itu berupa angka 7 dan angka 8. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Penasaran dengan cerita selanjutnya? Tonton terus di part selanjutnya. Oke, sebelum berpamitan, jangan lupa kalian subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan cerita ini selanjutnya.